Halo, selamat malam Pak Arwin. Halo, selamat malam Ibu Lala. Apa kabar nih? Baik, senang sekali Baik. kabarnya baik ya. Oke, puji Tuhan. Oh ya, Pak Arwin kalau tidak salah hari ini akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya, benar sekali Bu Lala. Jadi hari ini rencananya saya akan melakukan coaching. Baik. Sebelumnya itu boleh saya bicara terlebih dahulu? Boleh Bu, boleh. Baik. Jadi begini Pak Arwin, nanti saat melakukan coaching antara coach, nanti Pak Arwin akan berperan sebagai coach dan juga coachingnya nanti kalau boleh Iya, tahu siapa coachingnya? iya, Coachingnya? saya sudah tentukan coachingnya. Bukan tentukan, kemarin sudah dikomunikasikan coachingnya Ibu Roslin Bu Lala. Oke, Ya, baik. Jadi saya sebelum melakukan proses coaching nanti ya bersama coachingnya Ibu Roslin, eh, saya sebagai observer nanti saya akan amati, kemudian saya akan menilai, tentunya iya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, siap. apakah nanti pada saat proses coaching itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu berbobot atau tidak, kemudian Iya, sesuai tidak dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Saya juga akan merespon, nanti saya akan menjawab, melihat bagaimana juga dengan coaching, apakah dia juga memberikan jawaban itu sesuai dengan pertanyaan dari coach atau tidak. siap Jangan Bu Lala. lupa, ya, jangan lupa pada saat coachingnya nanti itu harus sesuai dengan prinsip coaching ya, Pak Arwin. Yang Iya, pertama itu kemitraan, kemudian iya. yang kedua itu proses kreatif, dan Kreatif yang ya, oke, dan yang terakhir itu memaksimalkan memaksimalkan potensi. potensi ya. Ya, oke. Baik. Kemudian berikutnya nih Pak Arwin, ya sebelum masuk di proses coaching nanti. eh, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan sekali lagi. Ya, Boleh saya minta waktunya ya, Pak ya? boleh, boleh Bu, boleh Bu, silakan Bu. Baik. Dari proses coaching yang akan Pak Arwin lakukan ini, kira-kira apa sih kompetensi yang mau Pak Arwin kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Lala. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Lala selaku observer atau supervisor, ya kompetensi apa yang saya ingin uh, kembangkan atau yang saya ingin lihat dari coaching, ya. Ya, dalam proses teknik coaching ini tentu ada banyak hal yang ingin saya lihat di situ, ya. Hmm, Yang pertama itu adalah berkaitan dengan bagaimana coaching bisa memaksimalkan potensinya atau kemampuannya untuk menggali persoalan-persoalan belajar yang dialami oleh coach di sekolahnya. Ya. Lalu yang kedua, saya mau melihat apa strategi atau cara-cara yang uh, menurut coach lakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dia hadapi di sekolahnya. Lalu yang ketiga, saya mau melihat ibu coach ini, ibu yang selaku coach ini, bagaimana dia merencanakan tindak lanjut atau hal-hal yang menjadi uh, hal-hal strategis yang kemudian menjadi perencanaannya ya untuk perubahan dalam proses pembelajarannya bersama anak-anak di lingkungan atau di dalam kelasnya, terlebih khusus di dalam kelasnya. Jadi itu kompetensi yang saya ingin lihat dari coach. Yang pertama,
saya mau melihat apa uh, kemampuannya coach untuk bisa melihat apa persoalan-persoalan yang dialami dari proses belajarnya di dalam kelas. Lalu yang kedua, langkah-langkah apa yang paling tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan belajar anak di kelas. Lalu yang ketiga, bagaimana dia uh, menindaklanjuti persoalan-persoalan itu agar terjadi perubahan ya dalam proses belajarnya di dalam kelas. Saya kira itu dari saya Oh, kembalikan ke Ibu Lala. Ya, baik, Pak Arwin. Jadi, Pak Arwin pertama itu ingin memaksimalkan potensi ya ya, untuk memaksimalkan potensi. ya menggali permasalahan belajar yang dialami oleh coaching. Ya, Kemudian Pak Arwin juga akan mencari cara yang tepat atau strategi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang permasalahannya. dihadapi. Iya, Dan yang ketiga, rencana tindak lanjut iya, untuk rencana tindak lanjutnya. perubahan. Baik. Siap. Oke, Pak Arwin. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Iya, baik. Terima kasih Ibu Lala. Tentunya dalam setiap ah, perencanaan dan pelaksanaan tentu harus berlandaskan indikator-indikator ketercapaiannya. Ya, jadi ada beberapa indikator yang menjadi ketercapaian atau uh, indikator-indikator harus mencapai yang mana nanti si Ibu Koci ini bisa menyelesaikan dia punya pekerjaannya ya atau ingin memiliki jalan keluar dari persoalan yang dia miliki. Ya, tentunya yang pertama indikatornya adalah uh, dia atau si Ibu Koci ini bisa mencapai, bisa dengar suara saya, Ibu Lala? Siap, bisa. Ya, Silakan tentunya yang dilanjutkan. pertama indikatornya itu adalah perubahan ya belajar anak-anak di dalam kelas. Ya, jadi kenapa perubahan belajar atau perubahan yang terjadi pada anak-anak di dalam kelas? Karena yang kita bicarakan di sini adalah tentang masalah-masalah yang terjadi pada anak dalam kaitan dengan persoalan-persoalan belajar. Sehingga indikatornya itu adalah uh, penyelesaian persoalan atau masalah-masalah belajar pada anak. Lalu yang kedua, indikatornya itu adalah uh, Ibu Koci ya bisa menyelesaikan ya persoalan-persoalan yang dia alami. Jadi tidak saja menyelesaikan persoalan-persoalan anak, tentunya Ibu Koci juga ya bisa melihat ke dalam dirinya ya kira-kira apa saja yang menjadi kekurangannya dalam kaitan dengan persoalan-persoalan atau masalah-masalah belajar anak. Ya. Kemudian lalu yang berikut itu adalah uh, tentang perubahan ya paradigma belajar. Kalau misalnya sebelumnya mungkin menggunakan paradigma yang lain, tentunya dalam hal ini, dalam persoalan ini, si Ibu Koci harus bisa menghadirkan terobosan atau paradigma yang baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan anak. Ya, saya kira itu dari saya, Ibu Lala. Terima kasih. Baik, baik Pak Arwin. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Pak Arwin dapatkan pada saat proses coaching nanti itu yang pertama tentang perubahan belajar, Ya, kemudian yang kedua itu coaching dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan apapun itu, dan yang ya, ketiga tentang perubahan paradigma belajar ya. ya, Kira-kira begitu ya ya, Pak Arwin. ya, ya, siap Baik. Ibu Lala. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah Pak Arwin berikan. Baik, sama-sama. Silakan saya berikan kesempatan kepada Pak Arwin untuk melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti pada saat setelah Pak Arwin melakukan proses coachingnya, kita akan kembali berbincang-bincang. Oke, sukses untuk proses coachingnya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Lala. Sekali lagi saya sampaikan,
ya atas masukannya, bimbingannya terhadap saya untuk saya bisa menyelesaikan proses coaching ini bersama rekan saya Ibu Roslin, ya yang Sama-sama hari Pak ini, Arin, ya yang hari silakan. ini sebagai coaching. Ya, selamat malam Ibu Roslin. Selamat malam, Pak Awik. Jadi senang sekali ya pada malam hari ini kembali lagi saya bertemu dengan Ibu Roslin, ya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kah Ibu Roslin? Amin, puji Tuhan. Sehat, Pak Awik. Kalau Pak Awik sendiri bagaimana kabarnya? Sehat, sehat walafiat. Amin, amin, amin. Jadi puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan ya oleh Tuhan sehingga kita bisa dengan mudah ya melakukan semua kegiatan kita dengan lancar dan aman ya. Dan hari ini Amin. sekali lagi saya merasa senang ya, ketika bertemu kembali dengan Ibu Roslin. Ya, walaupun sudah beberapa waktu yang lalu kita pernah bertemu, tetapi rupanya pada malam hari ini juga harus bersyukur bahwa kita kembali bertemu ya dalam keadaan sehat-sehat ya. Yo, Ya, sama Pak Awik. ya baik terima kasih. Ya, Ibu Roslin, uh, Ya, beberapa hari yang lalu ya, rupanya kita pernah berkomunikasi melalui WhatsApp ya. Ya, melalui WA ya, Pak waktu Awik. itu kita bisa uh, luangkan satu waktu untuk melakukan bagaimana ya menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing ya. Ya. Dan Ya, Pak Awik. Ya. hari ini saya mau mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Roslin terkait apa yang dialami sekarang oleh Ibu Roslin di lingkungan tempat kerjanya Ibu Roslin atau di sekolah. Saya mau mendengar itu. Ya, bagaimana Ibu Roslin mengalami ya hambatan ataupun tantangan yang terjadi di sekolahnya Ibu Roslin. Ya, saya minta itu pertama. Silakan Ibu Roslin. Oke, baik Pak Awik. Terima kasih karena Pak Awik sudah berkenan untuk Sama-sama. menerima saya untuk berbagi atas masalah yang tengah saya hadapi saat ini. Ini Pak Awik, selama ini saya mempunyai sebuah persoalan tentang anak-anak saya di dalam kelas. Kebetulan saya guru wali kelas 4A. Nah, salah satu murid di kelasnya saya sudah kelas 4, tetapi dia belum bisa mengenal huruf. Nah, dari tidak mengenal huruf ini, dia juga imbasnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kalau dikte dia bisa. Nah, pertama saya memberikan bimbingan kepada dia untuk mencoba menulis huruf A sampai Z, huruf kapital dan huruf kecil. Nah, yang dia bisa itu hanya menulis huruf A sampai D. Nah, untuk E dan seterusnya sampai Z sudah dia tidak bisa. Iya. Jadi di sini saya bingung, saya kesulitan kira-kira apa yang harus saya buat agar anak ini bisa membaca dan bisa menulis, bisa mengenal huruf lah. Itu Pak Wik, masalah yang akan saya diskusikan dengan Pak Awik. Begitu. Iya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Roslin. Ya, jadi ini masalah-masalah yang menurut saya masalah yang sangat mendasar, ya, di mana ada beberapa murid di kelas yang diasuh oleh Ibu Roslin itu belum mengenal yang namanya huruf, ya, sehingga menghambat pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, ya. Iya, iya. Jadi apa yang saya dengar dari Ibu Roslin,
huruf saja dia tidak bisa kenal dengan baik, apalagi dia bisa merangkainya itu dalam kata atau kalimat, ya. Iya, Uh, iya. Pertanyaan saya sekarang, Ibu Roslin, apa yang menurut atau sepenglihatannya Ibu Roslin, uh, yang pernah Ibu Roslin lakukan atau Ibu Roslin pantau, ya, selama proses belajarnya, apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, karena itu pasti ada persoalan-persoalan dasar atau hambatan-hambatan dasar yang kemudian menjadi dasar dari persoalan sehingga dia tidak bisa mengenal huruf itu dengan baik, ya. Ya, apa yang menjadi Oke. persoalan dasarnya? Iya, terima kasih Pak Awik. Saya melakukan pendekatan kepada ini anak ini. Pertama, saya bimbing dia untuk menulis huruf A sampai Z. Tetapi yang dia tahu hanya A sampai D. Kemudian dari situ saya diskusi dengan teman-teman dari guru wali kelas 1, guru wali kelas 2 dan 3. Diskusi-diskusi terkait dengan masalah yang dialami oleh anak ini. Nah, dari hasil diskusi itu saya mendapat informasi bahwa anak ini kurang perhatian dari orang tua. Tidak ada perhatian dari orang tua di rumah. Sehingga yang menjadi tulang punggung atau fokus yang membimbing dia adalah guru di sekolah. Nah, kira-kira itu yang melatar belakangi anak ini belum bisa mengenal huruf dan kemudian belum bisa membaca, Pak Wik. Begitu. Iya, baik. Terima kasih. Ini apa yang disampaikan oleh Ibu Roslin itu saya sangat tertarik sekali untuk kemudian membicarakan ini selanjutnya, ya. Karena saya mendengar bahwa kurangnya perhatian orang tua dalam proses pendidikan anak ini, sehingga menghambat dia dalam proses mengenal huruf, ya. Bahkan yang paling parah tadi itu dia hanya mengenal 4 huruf. Selanjutnya sudah dia tidak bisa mengenal dengan baik, ya. Dan pertanyaan saya selanjutnya kepada Ibu Roslin, dari apa yang saya dengar tentang hambatan yang terjadi pada anak ini karena persoalan kurangnya bimbingan orang tua, apa strategi dari Ibu Roslin? Yang saya tahu benar Ibu Roslin itu adalah orang tua kedua, ya, ya, dari anak ini. Ya, karena orang tua pertamanya yang merupakan orang tua kandung tidak bisa membimbing dia dengan baik, ya, strategi apa dari Ibu Roslin untuk bisa sebagai orang tua keduanya untuk bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi pada anak ini, atau minimal bisa terjadi sedikit perubahan, ya, ya, sehingga huruf itu, apalagi sayangnya sekarang dia sudah kelas 4 SD, yang Ya, notabene harusnya kemampuan mereka sudah lebih dari itu, ya. Saya mau dengar apa strategi atau solusi dari Ibu Roslin sebagai orang tua keduanya, yakni guru wali kelasnya terhadap anak ini. Silakan Ibu Roslin. iya baik Pak Awik. Saya berpikir di sini Pak Awik, saya akan melakukan pendekatan pribadi kepada orang tuanya. Saya melakukan pendekatan pribadi dengan harapan agar orang tuanya ekstra untuk bimbing dia di rumah. Paling tidak dasarnya itu adalah pengenalan huruf. Kemudian itu strategi yang pertama yang saya buat. Dari situ saya akan melihat perkembangan terhadap anak ini, akan apakah ada perubahan dari hasil pendekatan saya terhadap orang tuanya. Begitu Pak Wik. Iya, baik. Terima kasih Ibu Roslin. Ya, jadi dengan pendekatan dengan orang tua siswa, ya. Dan yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, Ibu Roslin, bagaimana Ibu Roslin membangun, ya, komunikasi atau memberikan sentuhan atau pengertian kepada orang tua, ya, supaya orang tua benar-benar sadar bahwa
ya apa yang diperjuangkan, apa yang dilakukan oleh Ibu Roslin itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi anaknya. Ya, karena terkadang orang tua ini kan secara sadar bahwa mereka walaupun terjadi seperti itu pada anaknya, tetapi mereka tidak menghiraukan itu. Yang saya tanyakan sekarang, bagaimana pendekatannya Ibu Roslin untuk bisa memberikan ya penjelasan kepada mereka tentang kebaikan yang Ibu Roslin lakukan. Ya, silakan. Oke, baik Pak Wik. Ha, yang saya lakukan ketika saya melakukan pendekatan kepada orang tua, yang pasti saya memberikan semacam pendidikan bahwa atau pencerahan bahwa tugas orang tua merupakan tugas utama juga dalam proses belajar anak, di mana tidak 100% memberikan tugas itu kepada guru di sekolah, tetapi mereka juga mempunyai andil yang sangat besar terkait dengan perkembangan belajar anaknya. Ya, tahap awalnya yaitu melalui bimbingan belajar di rumah, begitu. Nah, saya memberikan pencerahan ini kepada orang tuanya bukan berarti bahwa secara penuh saya tidak terlibat dalam upaya atau proses untuk perubahan yang lebih baik terhadap anak ini. Artinya, setelah saya melakukan pendekatan, pencerahan kepada orang tua terkait dengan masalah yang dialami oleh anaknya, saya juga akan aktif untuk membimbing anak ini secara lebih khusus di sekolah. Paling tidak mulai dari hal yang dasar yaitu pengenalan huruf. Itu yang akan saya lakukan, Pak Wik. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Roslin. Saya mendengar Ibu Roslin melakukan memberikan pencerahan kepada orang tua ya untuk merubah mindset atau cara berpikirnya orang tua terhadap anak ya, karena Ibu Roslin menganggap bahwa mereka itu adalah yang utama dan pertama dalam proses pendidikan anak ya, dan ini menjadi sesuatu bagi Ibu Roslin ya, sesuatu yang sangat luar biasa bagi Ibu Roslin. Dan sekarang saya mau dengar dari Ibu Roslin tentang bagaimana tindak lanjutnya Ibu Roslin ya ke depannya ya dalam kaitan dengan persoalan-persoalan yang Ibu Roslin alami ketika sudah mencari dia punya penyebabnya, lalu mencari langkah strategisnya. Tentu Ibu Roslin punya langkah-langkah strategis atau rencana tindak lanjut yang baik untuk bisa menyelesaikan atau manakala Ibu Roslin itu menemukan persoalan-persoalan yang sama ya dengan persoalan. Baik Pak Wik, misalnya seperti itu. Ya, saya persilakan. Iya, dari saya Pak Awik, tindakan ke depan atau sikap saya ke depannya untuk anak ini, saya akan melakukan bimbingan secara penuh. Paling tidak 1 bulan ke depan, 1 bulan 2 bulan ke depan saya melakukan bimbingan penuh terhadap anak ini. Dan dengan harapan bahwa melalui proses bimbingan saya selama 2 bulan ke depan, saya berharap anak ini mendapat perubahan, bisa mengenal huruf dari A sampai Z, dan kemudian lebih sedikit bisa membaca, bisa menulis, selain dengan proses bimbingan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya di rumah. Iya, baik. Begitu, Pak Wik. Terima kasih sekali lagi jawaban dari Ibu Roslin. Jadi saya mendengar bahwa Ibu Roslin ya selama kurang lebih beberapa bulan ke depan ini secara penuh dengan totalitas ya bersama anak-anak ini untuk memperbaiki ya atau mendapatkan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dialami ya, sehingga rencana itu akan terus dijalankan oleh Ibu Roslin karena benar solusi atau rencana tindak lanjut itu, karena ini menjadi kekuatan ya Ibu Roslin supaya anak-anak bisa memahami atau sedikitnya
merubah ya apa yang dia alami sekarang ini ya dalam kaitan dengan hambatan-hambatan belajarnya. Dan untuk itu Ibu Roslin, terima kasih ya. Pada malam hari ini kita bertemu untuk bertukar pikiran, ya, mendiskusikan tentang persoalan-persoalan belajar yang dijumpai oleh Ibu Roslin dalam penanganan persoalan-persoalan anak di kelas. Ya, dan sekali Oke, lagi, baik. Terima kasih juga Pak Wik. ya sama-sama. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini sangat bisa bermanfaat untuk kapasitas kita, ya, ya, sebagai seorang guru, lalu bermanfaat terlebih khusus itu bagi anak-anak murid kita yang kita perjuangkan di sekolah kita atau di kelas kita, sehingga kehadiran kita bisa menjadi benar-benar penunjuk jalan bagi mereka. Sekali lagi, terima kasih Ibu Roslin. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Wik. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, Pak Arwin bagaimana? Apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar? Iya, terima kasih Ibu Lala. Saya merasa proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Luar Iya, biasa. iya, Baik ya Pak terima kasih. Arwin, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Iya, silakan Ibu Lala. Baik, yang pertama, selama proses coaching tadi, kira-kira apa saja yang sudah Pak Arwin dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian tadi yang Pak Arwin inginkan? Kira-kira selama proses tadi, apa sih yang sudah Pak Arwin dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian tadi? Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Lala yang sudah memberikan pertanyaan. Dari awal kita bertemu, saya sudah menyampaikan beberapa indikator kepada Ibu Lala. Tentunya dalam proses coaching yang saya lakukan dengan Ibu Roslin tadi itu, ya, saya harus bisa melihat apa yang sudah dicapai dalam proses teknik coaching yang sudah kami lakukan. Ya, yang pertama, saya sudah melihat bahwa ya, Ibu Roslin sebagai coach ya, sudah mendapatkan apa penyebab dari persoalan-persoalan anak yang dia jumpai di dalam kelas. Ya. Dan dia sudah mengutarakan kepada saya bahwa persoalan anak yang dia jumpai di dalam kelas itu adalah persoalan-persoalan yang datang dari keluarga. Ya. Sehingga saya sudah meyakini bahwa coach yang dalam hal ini Ibu Roslin sudah bisa menganalisis ya apa yang menjadi penyebab dari persoalan atau hambatan belajar beberapa anak di dalam kelasnya Ibu Roslin. Lalu yang kedua Ibu Lala, saya pun juga sudah bisa melihat Ibu Roslin dalam hal ini sebagai coach sudah mendapatkan langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang baik untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya. Lalu yang ketiga, sebagai coach dalam hal ini Ibu Roslin sudah menyampaikan kepada saya tentang apa kiat-kiat atau cara-cara yang tepat atau rencana aksi yang tepat untuk menangani persoalan-persoalan anak ini di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sehingga Ibu Roslin sudah menyiapkan itu dengan baik agar persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dan manakala ada persoalan yang sama, beliau bisa menyelesaikannya itu dengan baik. Ya, lalu yang berikutnya tadi, ya Ibu Roslin
benar-benar sudah menunjukkan dirinya bahwa dia sudah mengenal dirinya, ya, mengenal kemampuan dirinya sejauh mana Ibu Roslin sebagai coach memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada anak. Ya, itu dari saya. Terima kasih Ibu Lala. Saya kembalikan. Baik, Pak Arwin, luar biasa ya. Jadi saya dapat menarik Terima kasih, kesimpulan Bu. bahwa selama proses coaching tadi, Pak Arwin, saya juga melihat, mengamati bahwa memang benar selama proses coaching tadi itu, Pak Arwin sudah melaksanakannya dengan baik, dengan mengikuti alur Tirta ya, sehingga Ya, di akhirnya ada solusi yang ya, berhasil didapatkan oleh coach itu sendiri ya. iya, iya, Oke, baik. baik. Saya juga tadi sudah menyimak bagaimana percakapan antara Pak Arwin sebagai coach dengan coachnya itu juga menurut saya Pak Arwin sebagai coach itu sudah fokus terhadap coachnya, mendengarkan dengan aktif, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya luar biasa karena sudah bisa menarik inti dari kata Ya, kunci ya dari setiap jawaban baik. yang diberikan Terima oleh kasih, Ibu coach Lala. tadi ya. Yang terakhir nih Pak, sebelum menutup kegiatan kita, saya ingin bertanya sekali lagi kepada Pak Iya, Arwin. baik, Bu Lala. Menurut Pak Arwin, melalui proses coaching tadi, kira-kira Ya, ada tidak kompetensi-kompetensi yang ingin Pak Arwin sebagai coach gali lebih dalam lagi untuk proses ke depannya? ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Lala. Ya, memang benar bahwa dalam percakapan saya dengan coach, yang dalam hal ini Ibu Roslin, ya, saya sebetulnya tidak saja ya bertanya tentang persoalan yang dijumpai oleh Ibu Roslin dan penanganan cara penyelesaian juga solusi yang dia tawarkan terhadap persoalan itu, tetapi saya juga ingin mendengarkan atau melihat apa kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Roslin sebagai coach. Ya, yang pertama, saya mau melihat ya kompetensi dari Ibu Roslin dalam hal ini kompetensi akademiknya, ya, bagaimana atau seberapa besar kompetensi akademik yang dimiliki oleh Ibu Roslin, karena persoalan yang dia utarakan kepada saya adalah persoalan-persoalan akademik. Ya, sehingga persoalan-persoalan itu yang paling pertama itu bisa diselesaikan ya harus dengan kompetensi akademik dari seorang coach, ya, dari seorang Ibu Roslin dalam hal ini sebagai seorang guru. Ya. Lalu yang kedua, sebetulnya saya mau melihat kompetensi sosial ya dari seorang Ibu Roslin yang dalam hal ini sebagai coach. Ya, karena biar bagaimanapun ketika kita sudah memiliki kompetensi akademik, maka supaya lebih maksimal menggali semua persoalan-persoalan yang terjadi pada anak, Ibu Roslin juga harus memiliki kompetensi sosial. Ya. Lalu yang ketiga adalah kompetensi emosional. Ya. Tentunya dalam kaitan dengan apa yang dijumpai oleh Ibu Roslin ketika berhadapan dengan anak yang mengalami gangguan belajar, di situ justru emosional seorang coach Ibu Roslin itu teruji benar. Ya, sehingga kompetensi-kompetensi itu harus ditunjukkan agar kita tidak terjebak dalam emosi. Ya, terjebak dalam persoalan-persoalan yang bisa menguras emosi seorang coach sehingga menghambat untuk ya terjadinya penyelesaian persoalan-persoalan itu. Ya, sehingga yang perlu saya lihat, kompetensi yang harus saya lihat dari Ibu Roslin selaku coach di sini, tentunya yang pertama kompetensi akademik karena Ibu Roslin adalah seorang guru. Lalu yang kedua kompetensi sosialnya, dan yang paling penting itu adalah kompetensi emosional. Jadi tidak semua orang bisa menangani persoalan itu.
harus kita punya kompetensi sosial atau kompetensi emosional yang maksimal untuk bisa menangani dan menyelesaikan persoalan itu. Terima kasih Ibu Lala, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Arwin proses coachingnya hari ini. Mudah-mudahan sukses untuk kedepannya dan ketika dipercayakan untuk menjadi coach nantinya bisa membantu coaching untuk menemukan jalan keluarnya. Terima kasih untuk Baik, hari ini. terima kasih Ibu Lala, sama-sama. Selamat Ya, malam. selamat malam. Selamat siang, Ibu Lala. Selamat siang Ibu Roslin. Oke, baik Ibu, berdasarkan agenda kegiatannya kita, sepertinya esok Ibu dijadwalkan akan melakukan supervisi atau coaching ya, Bu? Iya, benar sekali Ibu Roslin. Oke, baik. Jadi Ibu, saya dipercayakan akan menjadi observer esok ketika Ibu melakukan coaching. Oke, baik. Sebelum kita tampil esok dalam proses coaching, sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya gali dari Ibu Lala. Yang pertama, kira-kira siapa coach yang akan Ibu Lala supervisi esok? Oke, baik. Jadi besok itu saya akan rencana bercerita, bercakap-cakap dengan Pak Arwin. Oke. Ya. Oke, baik, oke. Jadi kompetensi apa yang mau Ibu Lala lihat dari proses coaching yang akan dilakukan dengan Pak Arwin besok? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, kemudian aktif mendengarkan, dan juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu, Bu. Oke, baik. Adakah indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan kita lakukan esok? Indikator ketercapaiannya saya ingin coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan apa yang mau dibicarakan atau mau diceritakan. Oke, baik Ibu. Jadi selama proses coaching esok, sebagaimana observer, terus saya sebagai pengamat akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ada ya Bu ya. Ya. Jadi saya melakukan penilaian tidak di luar rubrik yang ada. Yang jelas Siap. saya melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang ada. Oke Baik. Ibu, terima kasih. Mari kita lakukan kegiatan esok dengan penuh semangat. Baik, terima kasih Ibu Roslin untuk semangatnya untuk Oke, masuknya. sama-sama. Ya. Selamat pagi Pak Arwin. Halo, selamat pagi Ibu Lala. Apa kabar? Baik, kabar baik Bu Lala. Puji Tuhan, kabar baik. Amin. Ah. Kemarin kan itu Pak Arwin sempat WA saya kan, katanya ada Iya, yang iya. mau diceritakan tuh. Iya, benar sekali Bu Yang mau Lala. diceritakan? Iya, saya kemarin sempat mengirim pesan ke Ibu Lala lewat WhatsApp kemarin. Sebetulnya saya ingin sekali menceritakan dengan Ibu Lala tentang masalah atau persoalan yang saya alami sekarang. Ya. Oke, baik Pak Arwin. Ya, saya punya waktu 15 sampai 20 menit ya. Jadi silakan Pak Arwin boleh menceritakan apa nih yang mau Oke. diceritakan. Iya, siap Bu Lala. Jadi begini Bu Lala. Saya ini kan sekarang lagi mengajar di kelas 12 SMA Bu Lala. Kelas 12 ya. Di salah satu kelas, di kelas 12. Di kelas itu ya selama ya beberapa waktu setelah saya masuk belajar bersama mereka di situ, saya mengalami tantangan atau persoalan dalam hal menilai tipe belajar mereka, Bu Lala. Ya, karena terkadang ya saya hanya melihat mereka itu dari
anak-anak yang fokus melihat saya pada saat melakukan pelajaran atau menyampaikan materi pelajaran. Ya, sehingga saya terjebak di situ sudah bulala. Ya, nah ketika saya membuat semacam soal tertulis, ternyata yang uh, fokus mengarah matanya ke saya, justru nilainya itu lebih rendah dari teman-temannya yang tidak fokus ke saya, atau misalnya mereka yang di dalam kelas itu terus saja bergerak, ya, ya terus saja melakukan aktivitas lain tanpa memfokuskan pandangannya ke saya. Saya sudah terjebak di situ, Bu Lala, sehingga saya sangat sulit untuk menilai mereka, gaya belajar atau tipikal belajar mereka, Bu Lala. Begitu, Bu Lala. Itu saya punya persoalan. Oke, baik. Jadi ternyata Pak Arwin punya tantangan nih dalam proses pembelajaran, bahwa Iya, Pak Arwin itu susah untuk atau kesulitan untuk melihat nih tipe-tipe belajar dari anak. Yang iya, tadinya Pak Arwin merasa bahwa oh, si A ini dia pada saat saya mengajar fokus, ternyata iya, malah sebaliknya hasil belajarnya rendah ya. iya, iya. Oke, baik. Nah, eh, kira-kira nih dari percakapan ini nih, apa yang ingin Pak Arwin dapatkan? Terima kasih. Saya sebetulnya ingin mendapatkan uh, jalan keluar atau bagaimana tawaran solusi, ya dari saya khususnya, karena nanti mungkin bimbingannya dari ibu supaya membantu saya untuk saya bisa menggali potensi saya, menemukan apa persoalan, penyebab persoalan itu, dan apa jalan keluar dari persoalan itu. Itu, Bu Lala. Oke, baik. Nah, Pak Arwin, ketika Pak Arwin mengalami kesulitan nih, Iya, apakah Pak Arwin pernah melakukan diagnostik nih terhadap anak-anak? Apakah sebelumnya pernah melakukan diagnostik awal pada saat sebelum proses pembelajaran? iya. Justru itu, Ibu Lala. Saya kendalanya atau kekurangannya di situ. Ya, sebetulnya kalau saya lihat persoalan yang saya temukan di dalam kelas dalam kaitan dengan persoalan yang tadi saya bicarakan, saya terkendala oleh tidak melakukan diagnostik awal. Ya, saya tidak melakukan kegiatan itu, sehingga saya tidak bisa melihat anak-anak itu secara utuh dalam kaitan dengan kemampuan pemahamannya terhadap materi yang saya sampaikan. Dan karena persoalan itulah, maka terjadilah semacam uh, apa tantangan kepada diri saya untuk bisa bagaimana jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan yang saya alami itu. Begitu, Ibu. Oh, baik. Berarti Pak Arwin mengalami kendala ini ya. Kalau boleh saya mengambil kesimpulan, ternyata tantangan yang Pak Arwin hadapi itu tentang gaya belajar atau tipe belajar anak itu karena memang sebelumnya Pak Arwin Ya, itu belum melakukan tes awal begitu tes terhadap awal. anak. Ya, benar, Bu Lala. Baik. Nah, kalau keadaannya seperti ini nih Pak Arwin, kira-kira Pak Arwin punya apa namanya kiat, punya hal yang bisa membuat anak-anak itu walaupun tadinya tidak didiagnosis secara di awal tadi, adakah yang akan Pak Arwin lakukan untuk membantu Pak Arwin nantinya untuk bisa memetakan anak-anak nih? Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu. Karena persoalan tadi saya tidak mendiagnostik awal, ya, tentang kemampuan atau tipikal belajar mereka. Tentunya untuk bisa menyelesaikan itu, saya harus memiliki, ya, strategi-strategi lain untuk bisa menyelesaikan persoalan yang mereka alami. Ya, yang pertama, tentunya sebagai seorang guru, ya, saya harus dengan tenang,
ya saya harus menunggu beberapa waktu untuk bisa melihat itu. Selama ini kan Ibu, jujur saja, saya menilainya itu dalam waktu yang sangat singkat. Begitu satu kali pertemuan, saya langsung menvonis mereka ya tanpa mempertimbangkan atau melihat mereka secara utuh. Dan solusi yang saya tawarkan, bukan solusi yang saya tawarkan, kiat-kiat yang saya lakukan itu adalah saya harus menjadi guru yang tenang dalam menyikapi persoalan-persoalan itu. Jangan terlalu terburu-buru untuk melihat itu. Lalu yang kedua, eh, membutuhkan waktu yang cukup untuk saya bisa melihat itu. Ya, karena melihat pribadi seseorang, tipikal seseorang itu tidak bisa dilihat dalam periode waktu yang sangat singkat. Butuh waktu untuk melihat itu secara utuh. Itu dari saya, Ibu. Oke, baik. Jadi Pak Arwin ini sudah punya nih strategi untuk Iya, mengatasi permasalahan. Nah, sebelumnya kalau kalau boleh saya kembali ke belakang. iya. Ketika Pak Arwin belum memetakan siswa sehingga menimbulkan permasalahan yang Pak Arwin dapatkan. Nah, selama itu kira-kira untuk menilai proses belajar Pak Arwin, kalau kita berikan angka dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira ada di level mana sih proses belajar uh, anak-anak ketika Pak Arwin tadi belum memetakan mereka? Kira-kira Iya, terima mereka kasih. ada di angka yang berapa nih? Iya, kalau 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 dilihat dari Level angka berapa? urut ya, dari angkanya sekarang saya pikir sudah di angka 6 ya, atau baru di angka 6 Ibu Lala. Lebih tepatnya baru di angka 6. Ya, Oke, berarti kalau diangkakan uh, anak-anak itu ada di level 6 ya, iya kira-kira di gitu ya. level 6. Ya. Oke. Adakah niat dari Pak Arwin untuk menaikkan nih? Oh, kalau sekarang mereka ada di level 6. Adakah niat untuk menaikkan level itu ke angka yang lebih tinggi lagi? Saya sangat berniat untuk menaikkan itu, Ibu. Ya, Iya. karena ini nanti kalau levelnya belum naik-naik juga, itu akan berdampak kepada kinerja saya. Ya, saya malu sebagai seorang guru ketika levelnya terus di angka 6, tidak pernah naik. Apalagi kalau sampai turun, itu saya lebih memalukan, Iya, Ibu iya Lala. Jadi benar. saya punya niat untuk menaikkan angka itu. Kalau bisa sampai 10, Ibu Lala. Ya, Level yang paling maksimal 10 ya. ya, Ya, semua orang maksimal. berharap ada di level yang itu. Kalau Baik, kalau ada 100 Bu Lala, biar 100. beratut. Oke. Nah, ketika Pak Arwin ingin nih ada di level yang paling perfecto nih, paling Iya, paling oke lah untuk di iya. setiap level level tertinggi lah. Kira-kira uh, apa yang akan Pak Arwin lakukan supaya bisa sampai atau bisa menuju ke level yang paling tinggi itu? Ya, baik. Terima kasih. Tentu saya punya cara ya untuk bisa menaikkan level itu, ya, supaya bisa saya mengerti atau benar-benar memahami mereka sehingga berdampak kepada meningkatnya uh, prestasi mereka dalam belajar. Ya, saya punya strategi atau kiat-kiat yang saya lakukan. Yang pertama, saya harus konsisten bersama mereka di dalam kelas. Itu yang pertama, Bu. Karena kalau misalnya hanya sesekali saja dalam beberapa waktu bersama mereka, itu juga tidak bisa membawa mereka ke arah yang baik. Ya, tentunya saya harus selalu konsisten bersama mereka ya di dalam kelas untuk bisa mengenal lebih baik lagi tentang apa kekurangan mereka. Lalu yang kedua, saya harus berani mendekatkan diri dengan mereka. Ya, karena biar bagaimanapun kedekatan emosional, kedekatan psikologis itu yang paling penting dalam menangani persoalan-persoalan. Apalagi anak-anak kami ini, anak-anak SMA ini, Bu, ya dia punya emosional, psikologisnya itu sudah matang, sudah agak matang, sudah dewasa, sehingga membutuhkan pendekatan yang baik untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada dalam diri mereka. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik ya, jadi ternyata eh, Pak Arwin memang benar-benar sudah siap untuk naik level lebih tinggi. Karena lihat dari langkah-langkah yang akan Pak Arwin lakukan,
Pak Arwin akan konsisten untuk Ya, lebih banyak waktu bersama anak-anak, kemudian ya, lebih mendekatkan diri, membangun hubungan yang lebih lebih akrab lagi ya dengan akrab lagi. anak-anak. Ya, Oke, baik Pak Arwin. Nah, selain dua hal ini, apakah ada strategi lain? iya, strategi yang lainnya ada, Bu. Ya, salah satunya itu adalah dengan ya menghadirkan metode pembelajaran itu berdasarkan tipikal belajar mereka, begitu. Jadi Oke, baik, baik. kalau misalnya setelah itu tadi setelah saya mengetahui dengan baik mereka punya tipe tipe belajar, tentunya lanjutannya itu saya harus berani menghadirkan metode yang tepat untuk bisa melayani persoalan-persoalan belajar mereka. Misalnya yang tipikal kinestetis atau tipikal yang sering bergerak dalam belajar itu saya harus menggunakan metode apa. Lalu yang tipikal auditorinya saya harus menggunakan metode apa. Begitu juga dengan tipikal visualnya. Begitu, Bu. Luar biasa sekali Pak Arwin. Baik. Berarti nanti strategi berikutnya itu pembelajaran yang lebih bervariatif ya, kira-kira Ya, seperti lebih itu. bervariatif. Ya, benar sekali, Oke, Bu. baik. Oke, baik, baik. Em, Luar biasa. Saya menangkap secara keseluruhan dari pembicaraan kita, ternyata memang Pak Arwin itu punya usaha untuk menjadikan anak-anak itu lebih baik lagi. Saya berharap bahwa ke depannya Pak Arwin bisa menjadi guru yang uh, punya semangat yang tinggi sehingga anak-anaknya juga bisa menjadi sukses ke depannya. Baik, Bu. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Dari percakapan kita secara keseluruhan tadi, uh, kira-kira em, Pak Arwin percaya tidak bahwa Pak Arwin pasti akan sukses, pasti akan bisa membuat anak-anak itu berhasil dengan cara belajar mereka? Sangat percaya, Bu. Jadi saya sangat Sangat. percaya bahwa tidak ada yang tidak berguna ya selama saya terus berjuang untuk ke anak-anak. Ya, semua Oke, proses luar yang saya biasa. jalankan pasti ada gunanya. Saya juga yakin bahwa Pak Arwin akan menjadi orang yang berguna bagi anak-anak, bagi keluarga, dan bagi nusa dan bangsa tentunya. Ya, Baik, terima baik. kasih Terima Pak kasih, Bu Arwin. Lala. Ya, kita akhiri percakapan kita. Lain waktu, kalau ada kesempatan, kita akan bercakap-cakap lagi ya. Semoga Baik, sukses. terima Tuhan kasih. berkati. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oh, selamat pagi, Pak Wik. Ya, senang sekali. Apa kabar, Bu Roslin? Puji Tuhan, baik, Pak Wik. Syukur. Ya, saya senang sekali mendengar kabar baik ya. Karena itu yang diperlukan. Ya, jadi kabar itu harus baik-baik terus ya. Jangan eh, saya mendengarkan kabar yang tidak baik ya. Ya, Amin, amin, amin. Ibu Roslin, pagi ini saya kebetulan mendengar bahwa Ibu Roslin besok akan melakukan coaching ya Iya, Pak, iya, iya. dengan salah Ya. satu guru ya. Dan saya ingin tahu kira-kira siapa yang akan dilakukan coaching oleh Ibu Roslin besok. Oke, baik, Pak Wik. Setelah kami melakukan pendekatan dengan teman-teman guru bahwa jadwal coaching besok adalah Ibu Lala. Jadi sebagai coachingnya Ibu Lala. Oh iya, baik, terima kasih. Berarti Ibu Lala dia punya coachingnya Ya, besok, oke ya. Ibu Roslin ya? Ya, baik. Sebelum masuk ke teknik coaching besok, Ibu Roslin, saya mau pastikan dulu menanyakan ya seberapa siap Ibu Roslin untuk melakukan teknik coaching itu dengan coach besok ya, Ibu Lala. Ya. Yang pertama, saya mau tanyakan apa yang ingin dilihat dari
Ibu Lala terkait dengan teknik coaching yang dilakukan besok hari ini. Oke, baik Pak Awik. Em, yang jelas, sebagai seorang coach, saya melakukan penilaian terhadap coachee saya dengan kekuatan atau panduan pada rubrik penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau melihat trik atau metode yang Ibu Lala ambil terkait dengan masalah yang dia alami. Baik itu masalah di kelasnya ataupun masalah di luar kelas. Begitu Pak Wik. Ya, baik, terima kasih Ibu Lala. Berarti saya menyimpulkan, minta maaf Ibu Roslin, uh, saya menyimpulkan bahwa Ibu Roslin ingin melihat bagaimana ya penilaian yang dilakukan oleh Ibu Roslin besok, terutama terkaitan dengan instrumen penilaian Ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari seorang coach, betul. begitu. Iya, iya. Ya. Ah, kemudian yang berikut, saya mau tanyakan juga kepada Ibu Roslin, eh, apa indikator ketercapaian yang dilihat oleh Ibu Roslin terhadap coaching yang dalam hal ini Ibu Lala dalam proses coaching yang dilakukan besok itu? Oke, baik Pak Wik. Indikator ketercapaian yang saya lihat, yang saya mau lihat pada apa yang dialami oleh Ibu Lala esok, saya melihat rubrik penilaian ataupun format penilaiannya yang tercapai paling tidak ada pada angka-angka yang baik lah, begitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, indikator ketercapaian yang menurut saya akan saya mau lihat dari Ibu Lala esok, bahwa bagaimana kemampuan atau kompetensi dari Ibu Lala untuk menghasilkan sebuah solusi atau sebuah pemecahan inti dari persoalan yang dihadapi oleh Ibu Lala sendiri. Artinya di sini bahwa saya memberi bantuan bila ada untuk mendorong Ibu Lala untuk memaksimalkan kemampuannya untuk bisa keluar dari persoalan yang dia hadapi. Begitu Pak Arwin. Iya, baik. Terima kasih. Saya tangkap dua poinnya, indikatornya, ketercapaian dari yang dilakukan Ibu Roslin besok. Yang pertama, Ibu Roslin mau supaya Ibu Lala sebagai coach besok bisa mendapatkan angka yang baik dalam format penilaian, ya. Lalu yang Ya, ya. kedua adalah bagaimana Ibu Roslin bisa melihat seorang coach, ya, Ibu Lala bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari persoalan-persoalan yang dialami dari uh, persoalan atau hambatan-hambatan belajar di dalam kelas, ya. Kalau begitu, Ya. Ibu Roslin, terima kasih, ya. Dan saya minta kepada Ibu Roslin untuk melakukan coaching itu dengan baik dan maksimal. Dan sekali lagi, selamat kepada Ibu Roslin, ya, untuk tugasnya besok. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan bersama Coach besok bisa berjalan dengan baik, ya, dan mendapatkan nilai plus untuk Ibu Roslin sebagai coach maupun coach, ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima Selamat kasih Pak pagi. Wik. Terima Ya, kasih. sama-sama. Baik, selamat siang Ibu Lala. Selamat siang Ibu Roslin. Oke, baik Ibu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Ya, baik Ibu Lala. Ini tadi malam saya mendapat WA dari kepala sekolah bahwa hari ini ada jadwal coaching ya untuk Ibu. Iya, Bu. Saya juga mau bilang Oke, terima baik. kasih untuk waktunya. Ibu boleh berikan saya kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ibu. Oke, baik. Kira-kira apa tujuan yang akan kita mau diskusikan hari ini? Baik,
saya ingin mendapat jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oke, boleh saya tahu permasalahannya seperti apa? Baik, terima kasih Ibu. Jadi begini, di kelas saya ini guru kelas 4A. Jadi ada salah satu siswa di kelas saya, ini saya sudah hitung-hitung selama 2 bulan ini itu sudah banyak sekali absen. Dia tidak hadir selama 2 bulan ini, sudah mencapai, ketika diakumulasi itu sudah 20-an hari, Ibu. Untuk 2 bulan, baru 2 bulan saja. Oke, baik. Berarti di sini Ibu Lala menghadapi sebuah persoalan terkait dengan siswa di kelasnya Ibu Lala yang seringkali tidak hadir ya, Bu? Iya, sudah 2 bulan ini banyak sekali absennya. Oke, baik. Kira-kira apa yang kita mau dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang Ibu Lala mau dapatkan dari diskusi kita hari ini apa? Saya ingin bagaimana mendapat solusi biar anak tersebut dia bisa kembali bersekolah. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Ya, baik Ibu ya. Jadi Ibu Lala mau mendapatkan solusi agar anak kembali bersekolah seperti biasa. Betul Ya, sekali. paling tidak hadir normal seperti teman-teman yang lain ya, Bu ya. Ya, betul. Oke. Oke, baik Ibu. Nah, adakah latar belakang yang menyebabkan anak ini tidak datang sekolah, Ibu? Mungkin ada hal-hal yang membuat dia jarang datang begitu. Oke, baik Ibu. Jadi saya sudah pernah mencari tahu ke teman-temannya, kemudian ke lingkungan sekitarnya. Memang saya untuk berencana bertemu dengan orang tuanya itu beberapa kali tidak kesampaian karena memang tidak ada di tempat. Jadi informasi yang saya dapat itu dari teman-temannya bahwa anak ini dia tidak datang sekolah karena dia malu. Dia malu karena dia belum membayar uang sekolah selama 1 semester. Oke, baik. Jadi faktor yang menyebabkan anak ini tidak datang yaitu karena dia malu. Nah, malunya ini karena dia tidak membayar uang sekolah ya, Bu ya? Betul sekali Ibu. Uang komite, kebetulan sekolah kami ini punya tanggungan setiap anak per kepala keluarga itu ada tanggungan uang komite. Jadi sudah 1 semester ini, setengah tahun dia belum membayar 1 rupiah pun belum sama sekali. Oke, baik. Jadi harapannya Ibu, anak ini maunya bagaimana? Saya ingin anak ini dia kembali bersekolah. Itu Oke, harapan ya, saya. ya, baik. Oke, harapannya Ibu anak ini kembali bersekolah. Nah, dari persoalan ini, adakah cara yang menurut Ibu anak ini bisa berubah, bisa kembali bersekolah seperti biasanya, seperti anak-anak yang lain? Mungkin ada cara yang efektif lah menurut Hmm, Ibu. baik, terima kasih Ibu. Jadi ini juga sempat terbersit dalam pikiran saya bahwa saya ingin anak ini kembali bersekolah, tapi tidak dengan perasaan malu karena uh, keuangan. Jadi saya ingin dia bercerita, berkomunikasi, apa sih masalah yang dihadapi, sehingga maksudnya dari keluarganya ya, orang tuanya, sehingga 1 semester itu belum sama sekali membayar, sehingga mungkin dari cerita kami bisa menggali kenapa permasalahannya, alasannya, sehingga alasan itu nanti bisa disampaikan kepada kepala sekolah, ataupun jika itu sangat-sangat
sulit untuk mereka, mungkin bisa dibawa dalam forum yang lebih luas lagi, forum orang tua murid mungkin ya. Saya ingin ada keterbukaan dari si anak dan juga keluarganya, sehingga ketika permasalahan yang mereka hadapi itu sudah tidak bisa mereka atasi, sekolah bisa mengambil bagian. Dan organisasi orang tua murid, komite itu akan ada solusi yang diberikan, akan ada jalan keluar. Jadi saya itu yang ada dalam sempat terpikirkan dalam pikiran saya, bahwa ketika ada keterbukaan dari keluarga, dari orang tua anak ini, pasti sekolah itu akan memberikan jalan keluar. Bisa jadi mungkin saja ini ada kelunakan dari sekolah untuk biaya sekolahnya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Jadi dalam hal ini tadi Ibu Lala mengharapkan ada keterbukaan, Ya, baik dari orang tua ataupun dari siswa sendiri, betul sehingga bisa membantu dia untuk keluar dari masalah yang dia hadapi. betul Ya, Bu sekali. ya? Oke, baik. Menurut Ibu, hal apa yang Ibu bisa lakukan agar orang tua bisa terbuka baik kepada sekolah ataupun kepada Ibu untuk membicarakan persoalan ini? Hal apa yang Ibu lakukan agar orang tua dari anak, kemudian dari anak ini sendiri bisa terbuka berkomunikasi dari hati ke hati, baik dengan kepala sekolah atau rekan guru di sekolah maupun dengan ibu sendiri, sehingga dia bisa keluar dari persoalan yang dihadapi saat ini. Baik, Ibu. Mungkin pendekatannya, mungkin kalau saya mendekati dengan lebih faktor kedekatan, maksudnya lebih dekat lagi antara anak lah, mungkin saya membawa diri sebagai anak, ketika bertemu menjalin komunikasi yang lebih intim lagi, sehingga ada keterbukaan. Mungkin pendekatan yang lebih 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 dekat lagi, mungkin itu bisa membantu keluarga untuk bisa bercerita dengan enak. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi langkah konkret yang Ibu lakukan agar anak bisa keluar dari persoalan ini, Ibu Lala melakukan pendekatan pribadi ya kepada orang tua. Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu Lala. Jadi menurut saya juga ketika kita melakukan pendekatan pribadi kepada orang tua, berarti di sini kita sebagai guru lebih menunjukkan hubungan sosialnya kita kepada orang tuanya siswa di sekolah di rumah. Iya, baik. Saya mau tahu nih, kira-kira kapan waktu yang tepat Ibu Lala melakukan pendekatan kepada orang tuanya siswa ini? Saya ingin secepatnya. Saya tidak ingin mengulur-ngulur waktu agar jumlah kehadirannya itu bisa jumlah ketidakhadiran anak tersebut bisa dibatasi. Mungkin besok secepatnya lebih baik. Oke, baik Ibu ya, secepatnya lebih baik ya Bu ya, agar anak ini cepat dalam posisi nyaman lah, posisi aman, tidak malu lagi. Oke, baik. Nah, andaikan dalam waktu yang cepat ini, Ibu Lala sudah melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Yang Ibu Lala harapkan dari tindakan pendekatan yang dilakukan oleh Ibu Lala ini, yang baik, yang Ibu Lala harapkan itu seperti apa? Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingin ada keterbukaan dari orang tua. Dari hati. Saya ingin berbicara itu dari hati ke hati. Mereka terbuka tentang permasalahan apa sehingga uang sekolah sampai saat ini belum dibayar. Saya ingin mereka berbicara dari hati ke hati, jujur sejujur-jujurnya. Sehingga apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya bantu, itu menjadi jalan keluar. Baik untuk si anak maupun untuk saya sebagai guru. Oke, baik. Nah, jadi terima kasih ketika sudah melakukan pendekatan pribadi kepada orang tua, ada komunikasi yang baik, harapannya ada solusi ya Ibu ya, di mana
mungkin sekolah memberikan bantuan atau mungkin ada orang tua siswa yang mampu yang bisa memberikan sumbangan. Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu Lala. Saya juga senang mendapat informasi dari persoalan yang Ibu Lala sampaikan tadi, kemudian solusi-solusi yang baik, ide-ide yang baik yang Ibu Lala curahkan tadi. Terima kasih, karena memang tugas kita sebagai guru itu ya bagaimana kita, anak-anak kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sukses, dan pribadi yang berhasil ke depannya. Ya, Ibu Lala ya. Iya, iya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Lala. Saya berharap hubungan kita, kolaborasi kita ke depannya tetap terjalin seperti ini. Baik. Sekian, terima Saya juga mau kasih. bilang terima Selamat kasih siang. untuk waktunya, sudah berikan waktu untuk saya mendengarkan curhatan saya dan sudah membantu saya menemukan jalan keluar. Sekali lagi terima kasih, Bu Roslin. Sama-sama, sama-sama semangat. Ya, selamat siang Ibu Roslin. Selamat siang, Pak Fik. Ya, terima kasih karena sudah melakukan coaching ya terhadap Ibu Lala. Ya, saya melihat dan mengamati bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Roslin selaku coaching terhadap Ibu Lala sudah sangat sangat luar biasa. Ya, bahwa Ibu Roslin sudah uh, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, mengambil kata kunci dari Ibu Lala, ya, dari Koci, ya, sangat mendengar percakapan itu sehingga Ibu Roslin selaku coach bisa uh, menentukan kata kunci untuk bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot lanjutan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ibu Roslin sudah bisa memantik pemikirannya Koci, ya, untuk bisa mengeluarkan semua persoalan-persoalan yang Koci alami, ya. Lalu kemudian Koci bisa menyampaikannya itu dengan sangat baik, dengan sangat lengkap, sehingga memudahkan coach Ibu Roslin untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lainnya. Itu. Dan untuk itu saya sampaikan terima kasih. Ini suatu coaching yang sangat sangat luar biasa karena bisa memantik ide-ide dari seorang coach untuk bisa mengeluarkan bagaimana jalan keluar dari persoalan yang dia alami, lalu apa kiat-kiat yang dia lakukan dalam kaitan dengan menyelesaikan persoalan itu. Tapi untuk sekarang saya mau tanya dulu, karena di awal pertemuan kita, Ibu Roslin, saya sudah memberi beberapa pertanyaan, ya, dan Ibu sudah menjawabnya itu. Dan pertanyaan yang pertama, dari percakapan coaching yang Ibu Roslin telah lakukan, ya, apakah Ibu Roslin sudah melihat angka yang baik, ya, angka yang maksimal, ya, dari solusi yang ditawarkan oleh coaching? Apakah Ibu Roslin sudah melihat level angkanya itu sudah di level yang menurut Ibu Roslin itu level maksimal, ya, terhadap jalan keluar atau solusi yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh coaching? Iya, baik. Kalau menurut saya Pak Awik, solusi yang ditawarkan oleh coachingnya saya tadi sudah sangat luar biasa. Artinya bahwa nilai kemanusiaannya tinggi, di mana solusi yang diberikan itu diharapkan ada sumbangan atau ada perhatian khusus dari sekolah terkait dengan anak ini yang kewalahan dalam membayar uang sekolah. Menurut saya itu ide yang luar biasa, yang mengoptimalkan nilai kemanusiaan nomor satu di sini. Itu yang pertama. Iya, baik. Berarti kesimpulannya
angkanya sudah maksimal ya. Iya, sudah Ya. maksimal. Iya, iya. Lalu yang kedua, dari tawaran jalan keluar atau tawaran solusi yang disampaikan oleh Koci, apakah bisa menjawab persoalan yang dia alami? Apakah solusi yang dia tawarkan itu sesuai dengan persoalan yang dialami oleh anak-anak di dalam kelasnya Koci? Iya, kalau menurut saya Pak Awik, solusi yang ditawarkan sudah sesuai dengan inti persoalan yang dihadapi oleh coaching saya tadi. Kemudian bisa menjawab persoalan di mana anak yang bermasalah tidak hadir sekolah karena malu dengan alasan tidak membayar uang sekolah. Dengan solusi yang ditawarkan tadi yaitu keterbukaan, komunikasi dari hati ke hati dengan harapan ketika ada kesulitan dari orang tua, ada keterbukaan kepada sekolah, mungkin sekolah bisa ada perhatian khusus, ada tindakan khusus terhadap kedua anak ini. Jadi dari situ saya menilai bahwa ada jawaban dari solusi yang ditawarkan oleh Ibu Koci tadi. Begitu. Ya, baik, terima kasih. Saya menyimak bahwa solusi yang ditawarkan oleh Koci sudah sangat menjawab persoalan yang dia alami. Ya, kira-kira begitu. Jadi benar, ya, solusi-solusi itu yang harus diadakan supaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dijumpai dalam kehidupan belajarnya di sekolah. Sekali lagi, Ibu Roslin, terima kasih. Ya, Sama-sama, harapannya terima kasih Pak Wik. harapannya ke depan kita bisa terus berkolaborasi ya untuk kita bisa sama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan belajar yang kita temui dalam komunitas belajar kita masing-masing. Ya, Dan ini amin. yang Terima kasih. menjadi kekuatan kita. Ya, terima kasih. Ini yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa melihat secara utuh, secara baik tentang hambatan belajar anak, lalu kita bisa menemukan solusi yang tepat itu seperti apa. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan salam Oke, Pak sehat untuk Wik. Ibu Rosli. Sama-sama. Ya.